Selamat siang anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir ke sini dan Ibu sangat mengharapkan sekali kehadiran kalian saat ini. Iya Bu, sama-sama. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah Ibu baik. Apakah kalian sudah saling mengenal satu sama lain? Iya Bu, kebetulan udah saling kenal. Sebagian tapinya Bu, sebagiannya lagi belum. Benar Bu, soalnya kan kami dari kelas yang berbeda-beda. Kalau saya sih Bu sudah sering melihat, tapi belum kenalan aja Bu. Wah, Masya Allah. Baiklah kalau gitu, supaya kita lebih saling mengenal, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Tapi sebelum kita berkenalan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Iya setuju Bu. Oke, untuk memperkenalkan diri, Ibu mempunyai cara yang menarik untuk memperkenalkan diri. Namanya itu disebut dengan rangkai nama. Apakah kalian sudah ada yang pernah tahu tentang rangkai nama ini? Sepertinya belum Bu. Iya gak sih? Betul Bu, kita belum tahu nama permainannya. Memang permainannya seperti apa Bu? Intinya gini ya. Jadi dari kita membuat lingkaran seperti ini. Nah, kemudian Ibu akan menunjuk salah satu siapa yang akan memperkenalkan pertama. Terus yang pertama itu menyebutkan nama dan warna favoritnya. Kemudian orang kedua tersebut menyebutkan nama dan warna favorit teman sebelahnya yang sebelumnya sudah menyebutkan. Terus seterusnya seperti itu, dan orang terakhir menyebutkan nama dan warna teman-temannya yang sudah disebutkan. Seperti itu. Apakah dapat dimengerti? Paham Bu. Sepertinya menarik. Ayo kita Bu main aja Bu. Bu, bagaimana kalau yang salah diberi hukuman menyanyi? Sepertinya menarik. Bagaimana anak-anak? Tidak masalah Bu, biar seru ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kamu? Nama saya Patro, kesukaan warnanya merah. Di sebelah kiri saya namanya Pathu, warna favoritnya merah. Nama saya Husna, warna favoritnya hitam. Di depan kanan saya Pathu, nama favoritnya merah. Di depan kiri saya Husna, nama favoritnya hitam. Nama saya Farhani, warna favorit saya abu. Di depan saya bernama Fathu, warna favoritnya merah. Di sebelah kirinya Husna, warna favoritnya hitam. Di sebelah kiri saya Farhani, warna favoritnya abu. Nama saya Aulia, warna favorit saya rainbow. Husna, apa warna favorit? Siapa ini? Farhani, Warna favoritnya warna apa? abu. Warna abu. Fatu, warna favorit Aulia apa? Rainbow. Rainbow. Nisa, warna favorit Aulia apa? Rainbow. Farhani, warna favorit Fatu apa? Merah Bu. Ya. Oke anak-anak, apakah di antara kalian sudah ada yang tahu apa itu bimbingan? Atau sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan? Belum tahu Bu. Dan belum pernah Bu. Seperti itu ya. Tapi apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu bimbingan? Kalau menurut saya Bu, bimbingan itu adalah pemberian bantuan kepada seseorang untuk mengenali dirinya dan lingkungannya Bu. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Husna, bahwa bimbingan adalah sebuah bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada seseorang. Nah, seseorang yang membantu ini biasanya disebut dengan konselor, dan yang menerimanya disebut dengan konseli. Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan dan supaya seorang konseli itu paham apa kelebihan dan kekurangannya gitu, bahkan memahami lingkungan sekitarnya. Apakah ada yang mau menambahkan? Saya izin menambahkan Bu, bahwa bimbingan itu memiliki tujuan agar siswa dapat mencapai perkembangan hidup dan beraktualisasi dengan baik. Benar sekali ya, bahwa bimbingan itu adalah suatu proses bantuan dengan tujuan supaya konseli mengetahui kelemahan dan kelebihannya serta mengetahui aktualisasi dengan baik. Seperti itu ya. Ya. Oh jadi begitu Bu. Begitu ya Bu. Oh gitu. Oh jadi paham. Ya, lalu di antara kalian apakah sudah ada yang tahu apa itu kelompok? Menurut saya sih kelompok ada sekumpulan 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Kalau menurut saya Bu, kelompok itu adalah sekumpulan 2 orang atau lebih yang memiliki ketertarikan emosional
serta memiliki tujuan yang sama. Terus di dalamnya itu terdapat norma atau hukum yang sama. Betul sekali apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian, bahwa kelompok itu adalah suatu kelompok yang terdiri dari beberapa anggota atau sekelompokan orang yang terdiri dari lebih dari 2 orang dengan memiliki tujuan yang sama, emosional yang sama, bahkan norma yang sama. Tapi ada suatu hal yang penting dalam kelompok itu. Kita harus mempunyai seorang pemimpin dalam kelompok. Seperti itu. Oh, jadi begitu, Bu. Lalu bimbingan kelompok itu apa, Bu? Bimbingan kelompok itu adalah suatu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar mendapatkan agar dapat mencapai perkembangan secara optimal dengan memenuhi minat bakat anak dan kemampuannya sesuai dengan individunya dengan memanfaatkan situasi kelompok tersebut. Artinya semua peserta dalam kegiatan bimbingan kelompok ini wajib harus berperan aktif dalam melakukan kegiatan bimbingan ini. Harus banyak berinteraksi, tidak boleh banyak diam gitu ya, seperti itu. Bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, bahkan lain-lainnya sebagainya. Saya rasa kalian sekarang sudah paham ya tentang bimbingan kelompok ini. Mungkin kalian juga sudah tahu apa saja tujuan dari bimbingan kelompok. Tujuan bimbingan kelompok adalah agar kita bisa bersikap terbuka dan berani mengemukakan pendapat. Tujuan adalah untuk dapat membina hubungan baik teman di dalam kelompok. Tujuan bimbingan kelompok adalah untuk dapat bersikap dengan rasa dan tanggung jawab dan menghargai orang lain. Kalau menurut saya, Bu, tujuan dari kelompok itu supaya siswa dapat memahami dirinya sendiri dalam berkelompok. Bagus sekali anak-anak, beri tepuk tangan untuk kita semua. Sepertinya kita sudah paham ya tentang tujuan bimbingan kelompok, bahkan definisinya juga sekarang sudah tahu ya. Nah, baik, Ibu sekarang akan menjelaskan tentang cara menerapkannya dalam bimbingan kelompok, pelaksananya ya. Cara pelaksanaan bimbingan kelompok yang pertama adalah masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan kelompok secara bebas dan sukarela berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, sikap, saran, serta perasaan yang dirasakan pada saat itu. Jadi setiap dari kalian itu bisa mengemukakan apa yang sedang kalian rasakan, apa pendapat kalian, seperti itu ya. Terus yang kedua, mendengarkan dengan baik. Bila anggota kelompok berbicara, yaitu salah satu anggota kelompok menyampaikan tanggapan, maka anggota kelompok lainnya memperhatikan. Semisal Husna sedang mengeluarkan apa yang ia rasakan, otomatis Farhani, Aulia, sama Fatu itu harus mendengarkan gitu ya. Terus cara yang ketiga, pelaksanaan yang ketiga adalah dalam kegiatan bimbingan kelompok kita akan membahas sebuah topik permasalahan. Misalkan dalam bimbingan kelompok ini kita membahas permasalahan Husna, otomatis dari kalian semua ini bisa berpendapat harus seperti apa masalah Husna, bagaimana gitu cara menyelesaikannya. Kita sama-sama berdiskusi dalam hal ini gitu. Pathu bisa mengeluarkan pendapat Pathu sendiri, Aulia bisa mengeluarkan pendapat Aulia sendiri, begitu ya. Terus ada juga dalam bimbingan kelompok ini topiknya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama topik bebas dan yang kedua topik tugas. Nah, topik bebas ini adalah topik yang dipilih oleh pemimpin kelompok. Tetapi dalam kesempatan ini kita akan menggunakan topik tugas. Jadi Ibu yang akan menentukan topik apa yang akan kita bahas dalam bimbingan kelompok ini. Jadi Ibu akan tunjuk pemimpinnya di sini. Ibu tunjuk Fathu sebagai pemimpin dalam bimbingan kelompok ini ya. Keren. Harusnya tadi cuma karena Ibu kelupaan ya, jadi maaf. Terus setelah itu mengadakan evaluasi setelah kegiatan bimbingan kelompok berakhir. Nah, setelah Ibu jelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok tadi, apakah kalian sudah paham dan mengerti? Sudah, Bu. Alhamdulillah, beres. Alhamdulillah. Setelah Ibu jelaskan tentang cara pelaksanaan bimbingan konseling, apakah kalian sudah paham sampai sini? Sudah, Bu. Oke, jadi anak-anak, dalam bimbingan konseling juga terdapat asas-asas yang harus diterapkan, seperti asas
kesukarelaan, asas kegiatan, asas kerahasiaan, dan asas kenormatifan. Seperti itu. Jadi bimbingan kelompok ini bersifat rahasia ya Bu? Iya, betul sekali. Jadi bimbingan kelompok ini itu bersifat rahasia ya. Jadi kita tidak perlu membukakan ini ke ranah umum gitu ya. Karena kita harus menjaga satu sama lain di antara kita gitu ya. Jadi kita harus bisa menjaga apa yang telah kita bukakan di sini. Dan jangan sampai topik ini itu sampai ke ranah di luar sana ya yang tidak ada di sini. Beres itu ya Bu? Setuju. Oke, sepertinya sudah mulai agak lama ya. Kita ice breaking dulu, gak apa-apa? Oke, kita mulai ice breaking dengan tepuk-tepukan. Sudah ada tahu nggak yang Priguan? Tahu Bu. Oke, kalau sudah tahu, kita Bu. mulai ya. Apa? Abi tuh acara. Oke, kita latihan ya. Kalau misalkan ibu bilang break one, break two, break three. Kalau break itu 1, 2 tepuk, 1, 2, 3 tepuk, 1, 2, 3 tepuk. Paham? Paham Bu. Coba. Break one, break two, break three. Sedang break one, break two, break three. Pelan break one, break two, break three. Oke, tepuk tangan bersama. Ayo coba. Nampaknya masih semangat ya. Iya, Untuk keempat masih, sih Bu. seperti ini. Ada yang mau mencontohkan? Aku. Coba. Gini. Kayak mana? Aku. Nah, Aulia sudah bisa tampaknya. Kalau Nisa, coba Perhadi sama Patu mau duluan Lupa siapa? lagi euy. Deng deng tak, deng deng tak. Abi ini jadi ngomong. Seperti itu ya. Tidak apa-apa, kita coba lagi nanti. Yuk kita lanjut ulang ya. Oke. Gimana Kak? Karena sekarang sudah fresh lagi, sudah semangat. Wah, sepertinya kalian nampak semangat ya. Kita Iya. lanjutkan ke tahap selanjutnya dan jangan lupa ya untuk mengeluarkan pendapat dan apa yang kalian pikirkannya, karena ini adalah bagian tujuan dari apa yang sudah tadi kita bicarakan dari bimbingan kelompok ini. Oke Bu. Siap Bu. Siap lahir batin, Bu. Kamu ini antusias sekali sepertinya ya. Ya. Nah, kita begini. Dari topik kali ini Ibu akan membahas tentang apa itu SNPTN, lalu bagaimana pelaksanaannya dan hal apa sih yang harus dipersiapkan dalam SNPTN ini. Seperti itu. Oke Bu, langsung aja Bu. Baik, sebelum dilanjut kepada topik yang kita bahas, mungkin ada salah satu di antara kalian yang mengatakan apa sih pentingnya kita membahas topik tentang ini gitu. Penting sekali Bu, karena mungkin sebagian dari kita belum ada yang tahu apa itu SNMPTN itu. Benar, Bu. Kemarin juga kan teman-teman di les pada bilang tentang SNPTN. Padahal saya gak tahu SNPTN itu apa. Oh, apakah kalian di sini semuanya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi? Iya, Bu. Baiklah, mungkin di antara kalian yang sudah tahu apa itu SNPTN, apakah mau mengungkapkan? Atau mau Singkatannya. Ya? Saya tahu singkatannya doang, Bu. apa coba? Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Ya, betul sekali ya apa yang dikatakan oleh teman kalian bahwa SNPTN itu adalah seleksi nasional Masuk. masuk perguruan tinggi negeri gitu ya. Nah, jadi seleksi ini itu dikhususkan untuk seluruh wilayah yang berada di wilayah Indonesia. Nah, namun belakangan ini SNPTN itu dibagi menjadi dua. Apakah di antara kalian ada yang tahu? Ada Bu, Apa coba? dibagi menjadi dua, jalur undangan dan jalur tes. Selain itu,
Ya, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh teman kalian. Ada lagi gak yang mau berpendapat apa sih bedanya SNPTN jalur tes dan jalur seleksi? Saya tahu Bu, SNPTN jalur tes itu Apa coba? jalur tes itu siapa saja boleh masuk. Tapi kalau jalur undangan itu khusus untuk orang-orang yang mungkin pintar. Iya, boleh. SNMPTN jalur tes di bidang dibagi menjadi SNMPTN jalur tes dibagi menjadi 3 pilihan teknologi, Bu. IPA, IPS, dan IPC. Oke. Nah, sesuai dengan apa yang kita sudah bahas tadi ya, bahwa SNPTN itu adalah seleksi apa tadi? Ada yang masih ingat? Seleksi masuk Perguruan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, jadi gitu ya, itu definisi dari SNPTN. Terus SNPTN itu terbagi kepada 2 jalur. Ada jalur berupa tes, ada jalur berupa undangan. Nah, jadi kita itu nanti bakalan bisa menentukan harus kemana arahnya, dan kita harus benar-benar mempersiapkan sebelum menjalangnya masa SNPTN. Baiklah. Oke, setelah mengetahui seluk-beluk tentang SNPTN tadi seperti definisi dan pembagian jalannya, lalu apa saja komitmen yang akan kalian terapkan gitu? Mungkin saya minta pendapat orang tua dulu berkenan teknologi IPA, IPS, atau IPC yang akan saya ambil, Bu. Bu, kalau saya akan mencoba untuk belajar IPS karena saya ingin mendaftarkan IPC, sedangkan Sebenarnya itu tuh bukan IPC ya anak-anak, tapi itu tuh adalah IPK. IPK itu nilai ya. IPK, sedangkan saya dari jurusan IPA. Iya. Baiklah, apapun itu yang menjadi keputusan nanti kalian, Ibu harap kalian mempersiapkannya dengan matang-matang gitu ya. Karena jalur tes ini itu saingannya itu seluruh Indonesia, bukan hanya dari sekolah kita saja, bukan hanya dari bagian Garut saja, bukan hanya dari bagian Jawa Barat saja, tapi seluruh Indonesia seperti itu. Ya, teman-teman, anak-anak, oke? Ibu rasa cukupan sekian ya untuk bimbingan kelompok hari ini, karena Ibu rasa dari topik SNPTN ini kalian udah cukup paham ya. Cuman sebelum Ibu tutup, Ibu pengen tahu kesan pesan dari kalian setelah bimbingan kelompok ini dilakukan. Terima kasih Bu, kalau dari saya setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, saya jadi tahu tentang SNPTN. Salah satunya itu Bu. Benar Bu, saya juga menjadi tahu bahwa saya bisa menggunakan nilai saya untuk mendaftar jalur undangan. Iya Bu, saya juga merasa senang dapat mendapatkan informasi dan juga teman baru. Wah, alhamdulillah ya, berarti kita mendapatkan manfaat setelah melakukan bimbingan kelompok ini. Cuman Ibu pesan, perlu kalian kuatkan lagi tujuan kalian untuk mendapatkan SNPTN ini. Apakah perlu kita melakukan kembali bimbingan kelompok ini untuk membahas SNPTN? Oke, Ibu kira kalian sudah bisa mengambil manfaatnya ya dari setelah melakukan bimbingan kelompok ini. Cuman pesan Ibu adalah perkuat tujuan kalian untuk mendapatkan SNPTN tersebut ya. Dengan hasil yang begitu memuaskan dari hasil SNPTN ini, diskusi tentang hasil SNPTN ini, apakah perlu kita melakukan kegiatan lagi bimbingan? Saya rasa apa yang Ibu sampaikan sudah cukup jelas dan lengkap, jadi tidak perlu diadakan bimbingan kelompok lagi. Bagian saya. Benar Bu, tapi gimana kalau misalkan kami mengalami hambatan dalam SNBPTN ini? Emang Ibu mau bantu? Dengan senang hati Ibu bakal membantu kalian mengoptimalkan supaya kalian bisa lolos dengan SNPTN. Asalkan kalian mematangkan tujuan kalian untuk mencapai SNPTN tersebut. Ibu kira cukupan sekian ya untuk diskusi hari ini, dan Ibu sangat berterima kasih ke kalian karena berkenan untuk meluangkan waktu
berdiskusi dengan teman-teman semua, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa lebih jauh bermanfaat ya. Semoga kita mendapatkan apa yang sudah kita harapkan dan tujuan dan cita-citakan ya. Oke, Ibu rasa cukupkan sekian ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa kita ambil manfaatnya. Amin. Perkuat lagi ya tujuan untuk mendapatkan SNMPTN-nya. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oh, ya tuh.